Rantai macam apa ini? Apakah ada hal ajaib seperti itu di lautan alam semesta? Kaisar mayat hidup sangat terkejut, perasaan krisis muncul dalam benaknya, dan tanpa ragu-ragu, kuku dan cakarnya secara naluriah mundur. Mundur. Ledakan. Cakar. Kuku besar melesat melewati dunia berdimensi tinggi. Di mata semua orang di lautan alam semesta, jarak yang ditempuh cakar kuku leluhur kaisar abadi di lapisan kehampaan berdimensi tinggi tidaklah jauh, namun pada kenyataannya, gerakan sekecil apapun dari dunia berdimensi tinggi itu adalah jarak dunia tak berujung di lautan alam semesta. Dalam sekejap, kuku leluhur kaisar abadi telah mundur miliaran tahun cahaya. Wow, akan tetapi, tidak peduli seberapa jauh kuku leluhur kaisar mayat hidup itu mundur, rantai hitam itu seolah mengabaikan ruang dan waktu, dan dalam sekejap, rantai itu telah melilit kuku besarnya. Apa? Leluhur kaisar abadi menjadi semakin terkejut dan marah. Dia menggoyangkan kuku besarnya dengan tergesa-gesa. Boom! Kepingan dunia runtuh akibat guncangan kukunya. Kekuatan penghancur melanda alam semesta dan memusnahkan sebagian besar dunia. Tetapi bagaimanapun dia merobeknya, rantai hitam itu tidak rusak sama sekali. Dalam sekejap, leluhur kaisar abadi merasakan kuku kakinya terpenjara, dan dia terikat erat baik di dunia nyata di alam semesta maupun di dunia berdimensi tinggi. Rantai hitam pekat itu masih bergerak bagaikan seekor ular hitam, melilit kuku leluhur kaisar mayat hidup makin erat, dan tertanam dalam di kuku leluhur kaisar mayat hidup. Dengan sekali klik, kutikula dan sisik pada kuku leluhur kaisar mayat hidup, yang berisi aturan-aturan penghancur yang mengerikan, hancur berkeping-keping, dan dia langsung terluka parah. Mengaum. Terdengar suara gemuruh kaget dan marah, disertai rasa sakit yang hebat. Leluhur klan kaisar abadi meraung terus-menerus, pupil matanya mengecil, dan dia sangat terkejut dan marah. Dia jelas telah membunuh kaisar kuno sebelumnya dan memiliki keunggulan mutlak, tetapi dalam sekejap, dia terluka parah. Leluhur. Banyak kaisar dewa yang berkuasa dari klan kaisar abadi menatap leluhur klan kaisar abadi yang tengah meraung marah dan kesakitan karena ngeri, masing-masing dari mereka memasang ekspresi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Bukan hanya mereka saja, tetapi juga kaisar dewa Huazi, kaisar negara kuno Tianhuang, penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan banyak makhluk kuat kuno di kedalaman laut kosmik yang jauh semuanya tercengang. Bisakah orang yang sudah mati mengaktifkan rantai? Kecuali jika kaisar kuno itu belum meninggal. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada kaisar kuno, dan bahkan beberapa orang kuat kuno berdimensi tinggi yang tersembunyi, pikiran ilahi mereka melonjak dan menyapu tubuh kaisar kuno. Tidak ada nafas kehidupan. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka memata-matai, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun nafas kehidupan dari kaisar kuno itu. Namun kenyataan dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa kaisar kuno ini pasti belum mati, jika tidak, dengan kekuatan anggota dewa kuno lainnya, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan harta apapun untuk melukai leluhur kaisar abadi. Terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kaisar dewa berdimensi tinggi dan kaisar dewa biasa. Hanya dimensi yang lebih tinggi yang dapat menyakiti dimensi yang lebih tinggi. Mata keabadian, kutukan Guiksu, mati. Terdengar suara gemuruh, leluhur kaisar abadi pun terkejut dan marah. Cahaya suci yang mengerikan kembali meledak dari pupil tunggal kuno di antara kedua alisnya dan menyerbu langsung ke arah kaisar kuno. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa kaisar kuno di depannya pastilah yang berada di balik semua ini. Dia harus membunuhnya sesegera mungkin, kalau tidak, siapa tahu hal-hal aneh apa yang akan terjadi. Ledakan. Kekuatan Guiksu yang mengerikan kembali menyerang kaisar kuno.
Kali ini, kekuatan penghancurnya melonjak dan hendak meledakkan tubuh suci kaisar kuno yang telah berubah menjadi kematian. Tepat saat kekuatan Guiksu yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan sedang mengamuk di tubuh kaisar kuno yang telah meninggal. Bisikan kuno yang tampaknya bergema dari kedalaman jiwa bergema. Hahaha, menarik, menarik. Tao hancur tetapi tidak mati, para dewa jatuh tetapi makmur selamanya. Yang hidup mati dan yang mati kembali ke reruntuhan, reruntuhan melahirkan kehidupan dan yang hidup berubah menjadi ketiadaan. Ini disebut pembalikan misterius. Jadi, kamu, garis keturunan binatang reruntuhan yang mati, sedang mengembangkan kekuatan penghancur seperti itu. Suara kaisar kuno bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Jelaslah, kaisar kuno itu sudah menjadi mayat pada saat ini, tetapi mayat ini sedang melafalkan Tao yang agung. Yang hidup pasti mati, dan yang mati pasti kembali ke jurang, jurang terlahir kembali, dan yang hidup kosong. Kehancuran besar tidak dapat dihancurkan, dan akhir selalu diperbarui. Api bencana bagaikan abu, dan kembali ke jurang bagaikan keheningan. Bintang yang jatuh adalah benih, dan tanah yang tenggelam adalah janin. Saya mengerti. Mereka yang tidak dilahirkan tidak akan mati, dan mereka yang tidak hancur tidak akan mati. Mereka yang berpegang teguh pada kehidupan akan tenggelam dalam keadaan hidup, dan mereka yang takut mati akan terperangkap dalam alam kematian. Badai menghancurkan ribuan kaki tetapi jiwa tidak terluka, guntur memecah dengan ribuan pound tetapi cahaya menjadi lebih terang. Melihat daratan yang tenggelam sebagai janin yang kacau, orang tahu bahwa gerbang kepunahan berisi kehidupan yang tak terbatas. Kehancuran besar tidak dapat dihancurkan, dan akhirnya selalu diperbarui. Ini adalah jalan menuju kehancuran dan kembali ke jurang, aturan keabadian dan polusi. Sayangnya, ini hanyalah jalan kecil. Jalan yang benar-benar hebat adalah ketika semua hal berkembang dan memiliki vitalitas tak terbatas. Gemuruh. Saat suara gemuruh kaisar kuno jatuh, aura mengerikan dari Dao besar tiba-tiba muncul dari kedalaman tubuh ilahinya. Itu adalah Qin Chen menatap kaisar kuno dengan saksama. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dari tubuh kaisar kuno, aura yang sangat familiar bagi Qin Chen menghilang dalam sekejap. Boom! Saat berikutnya, kilatan petir meledak dari tubuh kaisar kuno itu. Petir itu terdengar bagaikan kebangkitan serangga di musim semi, bagaikan guntur pertama di musim semi, yang menyulut seberkas api kehidupan dalam tubuh kaisar kuno, bagaikan percikan api yang memulai kebakaran padang rumput, dan seketika itu juga menghidupkan kembali tubuh kaisar kuno itu. Kekuatan guntur. Mata Qin Chen membelalak, dan itu adalah kekuatan guntur tingkat dimensi tinggi. Hahaha. Kekuatan guntur berdimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan kilat tak kasat mata itu mengandung vitalitas yang kuat, yang membuat kaisar kuno yang awalnya terdiam seketika bangkit kembali, dan cahaya ilahi kuno pun bersinar. Ledakan. Aura mengerikan menyapu alam semesta. Kekuatan Guiksu yang mengerikan yang tersisa di tubuh kaisar kuno dan diserang oleh leluhur klan kaisar abadi menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia lenyap seketika, tak tersisa sedikit pun jejak kekuatan agung surga. Selain itu, di dalam tubuh sucinya, kekuatan penghancur kuno berevolusi dan diubah menjadi kekuatan kaisar kuno sendiri. Orang ini, bukan saja dia masih hidup, dia bahkan telah menyempurnakan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi. Tidak, dia tidak hanya menyempurnakan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi, dia juga mengendalikan kekuatan Guiksu milik leluhur klan kaisar abadi dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia telah sepenuhnya menguasai teknik Guiksu abadi milik klan kaisar abadi. Apa lelucon di lautan semesta? Kekuatan Guiksu adalah kekuatan magis bawaan dari klan binatang reruntuhan mati.
Itu adalah kekuatan magis berdimensi tinggi. Bagaimana bisa dikendalikan begitu cepat? Desahan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lautan alam semesta. Pada saat ini, di kedalaman seluruh lautan alam semesta, hampir semua orang kuat tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika kekuatan berdimensi tinggi begitu mudah dipahami, tidak akan ada begitu sedikit kekuatan berdimensi tinggi di samudera kosmik ini. Senior ini tidak mati. Tidak mati. Apa-apaan ini? Master Alam Buddha Matahari Agung membelalakan matanya, jantungnya yang tadinya mati berdebar kencang, seolah-olah jantungnya telah mendapatkan kembali semangat baru. Persetan, persetan, persetan. Serangkaian suara ekstasi keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu begitu bersemangat hingga mencapai orgasme lagi. Hahaha, aku memang dewa penjudi, dewa penjudi. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung gemetar sekujur tubuhnya. Ambil sikap, berkat sikapku, ada masa depan yang cerah. Alam Buddha Matahari Agungku akan memiliki masa depan yang cerah. Penguasa alam Buddha Matahari Agung hampir menjadi gila karena kegembiraan yang besar, kesedihan yang besar, dan kebahagiaan yang besar. Kau, orang yang paling terkejut adalah leluhur Kaisar Abadi. Dia menatap Kaisar kuno dengan mata ketakutan, tidak dapat mempercayai matanya. Leluhur klan Kaisar Abadi, terima kasih telah memberiku kesempatan. Namun, pertempuran ini juga harus berakhir. Kuno itu menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan guntur perlahan menghilang di tubuhnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, orang itu terlalu menakutkan. Sinar kekuatan guntur yang ditinggalkannya begitu kuat. Belajar itu ibarat lautan luas dan ilmu itu ibarat langit. Baru setelah kau menghabiskannya kau akan menyadari bahwa tubuhmu sekecil biji sesawi. Baru setelah kau melihat misteri debu yang mengambang di alam semesta kau dapat melihatnya. Jika kau tidak memasuki dimensi yang lebih tinggi, kau tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Jika kau tidak menginjakkan kaki di Sungai Tao, kau tidak tahu seberapa luas lautan itu. Ledakan. Saat Kaisar kuno selesai berbicara, pedang hitam di tangannya tiba-tiba berdiri. Di balik rambutnya yang acak-acakan, semangat juang yang mengerikan bersemi di matanya yang arogan. Tiba-tiba dia menebas dengan pedangnya, hancurkan. Wow, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Tiba-tiba, sejumlah bayangan pedang menjulang tinggi muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Cahaya totem yang mengerikan mekar di setiap bayangan pedang. Bayangan pedang itu menjulang tinggi dan besar, seolah-olah luasnya miliaran kilometer. Mereka seperti dunia kuno, dan mereka turun langsung ke tingkat dunia berdimensi tinggi. Ada total 49 bayangan pedang berdimensi tinggi, dan setiap bayangan pedang mengandung aura Dao Agung yang berbeda, termasuk kematian, vitalitas, kehancuran, dan kembali ke jurang, semuanya berevolusi dengan kekuatan totem. Bayangan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya tersebar di ruang berdimensi tinggi di sekitarnya, ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di bawah 49 bayangan pedang ini, lautan kosmik di sekitarnya langsung runtuh, dinding membran hancur, memperlihatkan turbulensi ruang gelap yang mengerikan, dan kekuatan jalan meluap ke segala arah. Gerakan ini, Qin Chen menatapnya dengan saksama, hatinya gelisah. Meskipun Kaisar kuno senior sekarang menampilkan teknik pedang, metode yang ia gunakan untuk mengaktifkannya adalah kekuatan totem yang berevolusi dari seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Banyak sekali jalan yang akhirnya kembali ke totem. Ini jelas merupakan metode baru yang dipahaminya sebelumnya. Kita tidak boleh melewatkan satu momen pun dari pertempuran berdimensi tinggi ini. Qin Chen terkejut dan menatapnya dengan saksama. Wow, pada saat ini, 49 bayangan pedang berkumpul bersama dalam sekejap. Boom, kehampaan tak berujung itu runtuh di tempat,
dan dunia pada tingkat dimensi yang lebih tinggi dilanda kekacauan. Kaisar kuno itu bagaikan dewa, pedang di tangannya tiba-tiba menusuk. Bayangan pedang hitam yang tak berujung menyerbu langsung ke arah leluhur Kaisar abadi. Jika kau ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Kembalilah ke reruntuhan dan berubahlah menjadi baju besi. Nenek moyang klan Kaisar abadi tidak dapat melepaskan diri dari rantai hitam. Dia meraung karena terkejut dan marah. Pupil di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, dan tubuhnya berubah menjadi baju besi hitam kuno yang tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya. Saat bilah pedang tajam Kaisar kuno menusuknya, cahaya suci pun memancar keluar. Ledakan. Waktu dan ruang bergetar. Cahaya pedang yang mengerikan itu datang berlapis-lapis, dengan kekuatan yang tak tertandingi, merobek baju besi Guiksu yang gelap dalam sekejap, lalu menusuk tubuh leluhur Kaisar abadi dengan kecepatan kilat. Dengan ledakan keras, tubuh Dewa Guiksu dari leluhur klan Kaisar abadi mulai mendidih, dan aura Guiksu yang menakutkan tiba-tiba meledak dan dengan cepat dimusnahkan.